Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Valentinus Maura. NIM saya 08011128202503. Saya dari Matematika MIPA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai laporan proyek mata kuliah kriptografi saya, yaitu dengan judul Implementasi Algoritma RSA, Modifikasi, dan AES dalam program enkripsi dan dekripsi teks serta kunci dengan bahasa pemrograman C++. Oke, sebelum memulai, ada baiknya kita tahu dulu apa itu kriptografi. Jadi kriptografi itu suatu cara di mana kita dapat mengenkripsi atau merahasiakan suatu pesan yang ingin kita kirim, teman-teman. Jadi kita mau kirim sehingga dapat dirahasiakan, sehingga tidak ada yang dapat mencurinya, begitu teman-teman. Kita berusaha merahasiakannya. Nah, di sini algoritma yang saya gunakan itu ada dua. Yang pertama RSA dan yang kedua AES. Saya akan jelaskan algoritma yang saya gunakan. Jadi teman-teman, RSA itu kan untuk mengenkripsi suatu teks, plain teks, dia butuh yang namanya dua bilangan prima, teman-teman. Nah, di sini kenapa saya bilang modifikasi? Karena di sini nggak perlu bukan masukin bilangan prima, tapi masukin string. Cukup masukin string, teman-teman. Jadi nanti programnya mengecek sendiri ada berapa bilangan primanya. Bukan, maksudnya mengecek sendiri bilangan primanya, terus mengambil dua bilangan prima yang terbesar, teman-teman. Kalau misal nggak ada, dia nanti diinput ulang gitu. Pokoknya dia mencari dua bilangan yang terbesar, teman-teman. Itu letak modifikasinya. Kemudian sisanya itu sama, mulai dari masukin ke P dan Q, mencari N, mencari Vn, dan lain-lain, teman-teman. Juga menentukan kunci private dan kunci public. Begitu juga untuk AES, teman-teman. Di sini AES-nya digunakan, teman-teman, sebagai informasi tambahan, RSA modifikasinya ini digunakan hanya untuk mengenkripsi kunci dan AES digunakan untuk mengenkripsi pesannya. Jadi kan nanti kunci yang ingin kita gunakan dienkripsi dulu melalui RSA modifikasi. Setelah dienkripsi, hasil enkripsinya itulah dijadikan kunci untuk AES-nya, teman-teman. Oke, ini AES yang kita gunakan yaitu 128 bit. Berdasarkan program nanti bisa diubah kok, mau jadi 256 atau 192 juga bisa. Oke teman-teman, kita lanjut dulu ya. Kita sambil praktekin teman-teman. Coba running dulu. Oke, nanti untuk tampilan awal itu begini, teman-teman. Jadi tampilan awalnya itu kata sambutan. Oke, tunggu sebentar. Oke, nah ini tampilan pertama itu kata sambutan, kemudian pilihan menu, mau enkripsi plain text, dekripsi plain text, dekripsi kunci, atau mau keluar dari program misalnya nggak jadi, atau mau ngecek runningnya doang. Nah, jadi di tampilan awal ini seperti yang saya jelasin sebelumnya tadi kan, teman-teman. Jadi dia tuh kata sambutan sama 4 pilihan tadi. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya pilihan yang kita masukin tuh nggak sesuai gitu, teman-teman. Ibaratnya yang dimasukin itu bukan apa namanya, teman, bukan sesuai pilihan ini 1 sampai 4. Misal dimasukin huruf, dia tuh nanti bakalan suruh input lagi. Itu kita masukin string misalnya, itu suruh input lagi, atau kita masukin angkanya yang lebih dari 4. Itu, teman-teman. Atau misalnya kalau dia nggak sesuai, pokoknya dia minta lagi, teman-teman, kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir misalnya salah ketik, dia bakalan ngulang lagi ke teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kalau dia sesuai, misalnya benar nih kita masukin, kita pilih dulu deh yang pertama itu enkripsi plain text. Oke, enkripsi plain text. Nah, di enkripsi plain text ini ada dua, yaitu enkripsi kunci sama enkripsi pesan. Jadi enkripsi plain text itu maksudnya mau enkripsi pesan, tapi sebelumnya kita enkripsi dulu kuncinya. Nah, ini teman-teman, misal nih di sini kita mau pakai kuncinya itu Shimamura gitu, teman-teman. Kita mau pakai kunci itu Shimamura. Oke. Kita maunya kunci dari pesan kita nanti Shimamura. Nah, misal nih kunci dari pesan kita itu Shimamura. Nah, Shimamura ini dienkripsi dulu, teman-teman, pakai RSA tadi. Nah, tapi RSA-nya modif. Karena RSA-nya modif, jadi yang dimasukinnya itu bukan prima, teman-teman, tapi string lagi. Nih, misalnya saya pakai string Valentino.
Nah, Valentino ini nanti dicek prima-primanya itu, ada dua prima terbesarnya itu dipakai lah menjadi P dan key untuk kunci enkripsi memoranya dengan cara RSA gitu teman-teman. Kita enter nih hasilnya teman-teman, nanti akan muncul private key and kunci terenkripsi. Jadi ini merupakan hasil dari si memora tadi teman-teman. Hasilnya udah hasilnya nih yang Valentino tadi dapatlah 101 dan 97 prima terbesarnya teman-teman. Nih enkripsi kunci dan pesan ini teman-teman. Nah selanjutnya kita tes dulu ya teman-teman. Itu kan tadi udah udah masukin tuh, udah dapat kunci terenkripsinya. Kemudian selanjutnya katanya masukkan plain text. Nah inilah pesan nyata yang mau kita kirim teman-teman. Misalnya kita masukin kriptografi nih, ini yang mau kita kirim ke seseorang gitu atau ke teman kita, lalu kita enter. Nah dari sini teman-teman, running programnya itu si kunci terenkripsi tadi ini diambil sebanyak 16 karakter dari sini, tapi diambil dari belakang. Itu digunakan untuk kunci AS-nya nanti teman-teman. Jadi ini ada 16 sebenarnya karena masuk juga spasi teman-teman ya. Jadi spasi juga masuk. Nah, dari sini diambil untuk mencukupi ini teman-teman sebanyak 16 digit. Nah, kemudian di-convert, diubah ke dalam bentuk heksa sehingga didapatlah ini teman-teman hasilnya dalam bentuk heksanya. Nah, setelah kunci ini dapat, dia di programnya mengenkripsi kriptografi tadi menjadi ciphertext, yaitu dapatlah ini. Terus kenapa ini ada 00 teman-teman? Biar mencukupi sebanyak 16 karakter. Oke teman-teman, nih. Oke, kita lanjut dulu yang di sini. Oke, ini penjelasannya teman-teman. Jadi si Valentino tadi teman-teman diubah dulu ke bentuk desimal. Setelah diubah ke bentuk desimal, didapatlah 101 dan 97. Setelah itu dicarilah dulu PN-nya, diperolehlah 9600. Kemudian kita cari nih nilai D-nya ya. Dengan nilai E kita tentuin dulu, misal di sini 7. Oke, lalu kita cari nilai D-nya. Nilai D-nya dapat deh 2743. Sehingga dapat ditentukan yaitu public key-nya 7,9797 dan private key-nya 2743,9797. Setelah dapat yang ditentukan di awal tadi teman-teman dari hasil stringnya tadi, itulah digunakan untuk mengenkripsi si memoranya teman-teman. Nah, setelah dienkripsi dapatlah hasilnya ini teman-teman. Nih hasil enkripsinya. Nih, itulah yang ada di tampilan ini. Mana ini nah teman-teman. Yang di sini. Oke, kita lanjut. Setelah itu dilanjut dengan menggunakan ini untuk mengenkripsi ini kan teman-teman, mengenkripsi plain text-nya dengan algoritma AES, yaitu tadi yang seperti saya bilang sebelumnya, diambil 16 digit dari belakang, ikut spasi di sini, diambil 16 digit dari belakang, kemudian dikonvert ke bentuk heksa, teman-teman. Barulah, dan untuk plain text-nya itu dibuat kriptografi 000 ini untuk mencukupi 16 digit. Nah, begini teman-teman proses encrypt-nya. Pertama dimasukin dulu, karena ini 128 jadi dia 4x4. Kemudian diubah dulu dia ke dalam heksa, masing-masing diubah ke dalam heksa. Setelah itu diubah ke dalam biner. Kemudian dilakukan XOR, yaitu add round key-nya. Setelah dapat, dicari lagi, dibalikin lagi ke bentuk heksa. Setelah dapat bentuk heksa, dia di subbytes teman-teman, di subbytes sesuai aturan algoritma AES. Di subbyte ini untuk tabel subbytes-nya, untuk tabel Xbox. Oke teman-teman, akhirnya didapat deh hasil ini. Setelah itu langkah selanjutnya kita shift rows. Misalnya kita shift rows nih, ini ke kiri, terus dapatlah hasilnya ini. Semua teman-teman, semua diubah ke kiri. Kemudian dilakukan perhitungan mix columns. Setelah dapat mix columns, dihitung sebanyak 10 round, dapatlah hasil akhirnya ini teman-teman. Nah,
ini sesuai dengan yang ada di sini teman-teman. 6A, 9FF dan seterusnya sampai 55. Itulah hasil dari enkripsinya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa lanjut teman-teman. Misal kita mau decrypt. Setelah di-encrypt kita mau decrypt sekarang plain text-nya kan teman-teman. Kita decrypt, maka kita copy dulu ini. Terus masuk ke sini. Oh, maaf teman-teman, hampir salah. Kita pilih dulu. Kan mau dekripsi plain text teman-teman. Oke, kita pilih dulu. Titik 2. Kemudian masukin ciphertext. Ciphertext itu hasil dari enkripsi ya teman-teman. Ini 6A sampai 55 ini. Kemudian di enter dan masukkan kunci. Nah, kunci yang dimasukin itu teman-teman merupakan kunci heksanya. Kunci yang tadi teman-teman dibalikin lagi. Oke, sekarang kita coba enter. Nah, balik nih teman. Hasil decryptnya yaitu hasil dekripsinya itu kriptografi 00 balik sesuai. Nah, caranya itu seperti ini teman-teman. Mirip. Ini penjelasan yang tadi teman-teman. Dia mirip dengan yang sebelumnya tapi dibalik aja. Saat ini dulu, ini di inverse shift rows terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke inverse subbytes. Nah, di sini dengan S-box tapi yang inverse juga teman-teman. Jadi beda. Ada inverse S-box-nya teman-teman. Kalau udah hasilnya nanti diubah lagi ke biner terlebih dahulu, baru di XOR-kan lagi teman-teman. Setelah di XOR-kan, diubah dapatlah hasil akhir, dan setelah diubah ke bentuk karakter ternyata yang benar balik teman-teman. Crypto 00000 gitu teman-teman. Crypto nolnya 5 kali ya teman-teman. Nih, dapat hasil akhir begini teman-teman. Nah, untuk encrypt dan decrypt pesannya udah sampai sini teman-teman. Sekarang kita misalnya kita tutup programnya, apakah masih jalan lagi dia? Nyimpan nggak? Masih nyimpan teman-teman, masih nyimpan. Dia bisa sebenarnya bukan terbilang nyimpan karena kita bisa decrypt kunci dari luar gitu teman-teman. Misalnya udah selesai nih, kita mau decrypt kunci misalnya, misal kita decrypt kunci teman-teman ya. Selanjutnya, oke, pilih ketiga, decrypt kunci. Oh iya, tadi belum disimpan ya teman-teman. Oke, sebentar, simpan dulu ya teman-teman. Balik dulu ke awal tadi, kita simpan dulu, lupa soalnya. Oke, misal kita pilih satu, tadi kunci ini, terus ini. Oke, plain text kriptografi. Oke, sampai batas ini nih. Jadi kan udah benar teman-teman kan. Dia ada ini untuk mendecrypt kuncinya. Ini kan hasil encryptnya teman-teman. Ini kita butuh hasil encryptnya. Copy. Kemudian private key-nya perlu diingat 2743 dan prima terbesarnya 101 dan 97 teman-teman. Ini perlu kita ingat teman-teman ya. Ini tadi copy dulu. Tadi udah saya copy belum ya? Coba deh copy lagi. Oke. Kita jalanin lagi teman-teman. Saatnya memilih nomor 3. Kita decrypt. Masukin ciphertext. Ini yang udah di copy tadi teman-teman. Masukin ciphertext-nya, kemudian masukin private key-nya. Tadi 2743 private key-nya, kemudian prima terbesarnya tadi 101 dan prima terbesar selanjutnya itu 97. Klik. Wis, balik teman-teman. Balik ke Shimamura. Bener kayak yang di awal tadi dia Shimamura kan teman-teman. Nah, itu decrypt-nya teman-teman. Jadi decrypt-nya itu menggunakan RSA. Tinggal dihitung modulnya. Nih teman-teman. Dapat desimal 115. Nih teman-teman. Nah. Nah, ini nih teman-teman. Selanjutnya, bagaimana kalau kita misalnya pilih ini ya teman-teman. Misal pilih 4.
Katanya keluar dari program itu maksudnya benar-benar keluar teman-teman. Jadi nanti programnya tuh langsung berhenti, nggak bakalan lanjutin lagi. Kalau misal kita mau ngerjain lagi, ya berarti kita harus running ulang lagi. Oke, kita coba. 4 tuh. Oke, Anda telah keluar dari program teman-teman. Oke, ini dia penjelasan singkatnya. Oke teman-teman, ini ada programnya teman-teman, silahkan bisa dicoba di rumah masing-masing. Oke, sekian presentasi dari saya, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.